Berjumpa lagi dengan saya Gede Eri Aktama. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai CSS, yaitu Cascading Style Sheet. Adapun standar kompetensi pada pertemuan ini yaitu menggunakan internet untuk keperluan informasi dan komunikasi. Kompetensi dasar mendeskripsikan cara akses internet. Indikator pencapaian kompetensi membuat template sederhana dengan HTML dan CSS. Sedangkan tujuan pembelajarannya, setelah proses pembelajaran diharapkan siswa dapat membuat template sederhana dengan HTML dan CSS. Kita masuk pada materi, yaitu mengenal CSS atau Cascading Style Sheet. Sebenarnya apa sih itu CSS? Nah, bagi Anda yang belum tahu tentang CSS, di sini kita akan membahas sedikit tentang apa itu CSS, sejarah CSS, fungsi CSS, dan masih banyak lagi hal yang berhubungan dengan CSS. Yang pertama, pengertian dan fungsi CSS. Cascading Style Sheet atau CSS adalah salah satu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mempercantik halaman web dan mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web, sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. CSS dapat kita gunakan untuk mengendalikan ukuran gambar, warna teks, warna tabel, ukuran border, warna border, warna hyperlink, warna mouse over, spasi antar paragraf, spasi antar teks, margin kiri, kanan, atas, bawah, dan parameter lainnya. CSS bisa juga diartikan sebagai bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen. Dengan adanya CSS, memungkinkan kita untuk menampilkan halaman yang sama dengan format yang berbeda. Berikutnya, yang kedua itu sejarah CSS. Nama CSS didapat dari fakta bahwa setiap deklarasi style yang berbeda dapat diletakkan secara berurutan, yang kemudian membentuk suatu hubungan layaknya hubungan ayah-anak atau parents-child pada setiap style. CSS sendiri merupakan sebuah teknologi internet yang direkomendasikan oleh World Wide Web Consortium atau W3C pada tahun 1996. Setelah CSS distandarisasikan, Internet Explorer dan Netscape melepas browser terbaru mereka yang telah sesuai atau paling tidak hampir mendekati dengan standar CSS. Nama CSS didapat dari fakta bahwa setiap deklarasi style yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kelebihan CSS. Ada beberapa kelebihan CSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, memisahkan desain dengan konten halaman web, mengatur desain seefisien mungkin. Jika kita ingin mengubah suatu themes halaman web, cukup memodifikasi pada CSS saja. Menghadirkan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh HTML. Lebih mudah di-download karena lebih ringan ukuran filenya. Satu CSS dapat digunakan banyak halaman web. Seperti yang kita lihat di website ini menggunakan CSS. Jadi tampilannya ini menggunakan CSS. Semuanya ini menggunakan CSS. Misalnya backgroundnya, kemudian konten, kemudian sidebar, ini diatur menggunakan CSS sehingga lebih rapi. Seperti yang kita lihat pada pertemuan sebelumnya, kalau kita menggunakan website tanpa menggunakan CSS itu sangat sulit untuk mengatur tampilan dari website.
Kemudian struktur penulisan CSS sebagai berikut: selektor, kemudian property atau value. Jadi selektor digunakan untuk menentukan elemen mana yang akan diatur stylenya. Misalnya header. Misalnya header kita gunakan tuh height-nya berapa, weight-nya berapa. Jadi ini merupakan contoh dari CSS. Jadi misalnya jadi ini dinamakan selektor. Jadi pada body apa-apa yang kita atur, misalnya background kita gunakan Emacs, atau backgroundnya itu attachmentnya fixed. Jadi gambar tidak bisa berulang. Kemudian di sini selektornya container. Container ini jadi container ini dari sini sampai di sini, ini dinamakan dengan container. Jadi di dalam container ini akan diisi dengan isi CSS dengan sidebar, header, kemudian footer, menu, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada head. Jadi head itu di sini ada beberapa properti yang kita atur, misalnya floatnya apa, posisinya di mana, kemudian margin left, margin right, itu misalnya auto, kemudian width-nya berapa atau lebar header, kemudian tingginya berapa, backgroundnya itu apa, dan lain sebagainya. Berikutnya jenis-jenis selektor CSS. Di sini ada 3 jenis selektor basic, yaitu class selector, ID selector, dan tag selector. Yang pertama, class selector. Kelas adalah agen bebas yang dapat diterapkan untuk tag HTML apapun. Kita dapat membuat nama kelas dengan hampir semua nama apapun, karena kelas selector dapat diterapkan ke beberapa tag HTML sekaligus. Maka kelas adalah selektor yang paling berguna. Penulisan kelas selector dapat dalam CSS disimbolkan dengan tanda buka kurung dan tutup kurung. Contoh penulisan kode di dalam dokumen HTML. Misalnya di dalam suatu dokumen HTML kita akan memasukkan kode CSS. Misalnya pada saat kita mengetik tag H3, itu kelasnya judul, misalnya belajar membuat web. Ini merupakan contoh kelas selector. Kemudian penulisan kode dalam CSS-nya, misalnya judul, fontnya itu 12. Perlu ditekankan sekali lagi, sebuah selektor atau kelas dapat digunakan pada lebih dari satu tag HTML. Masukkan style CSS dalam selektor kelas jika 2 atau lebih elemen atau tag HTML yang bisa memiliki style yang sama dalam satu halaman. Kemudian ID selector hampir sama dengan kelas. ID dapat diterapkan untuk hampir semua tag HTML, tetapi penggunaannya sama sekali dalam satu halaman untuk satu tag HTML tertentu. Penulisan kode dalam dokumen HTML itu div ID footer. Misalnya di sini contohnya copyright. Kemudian penulisan kode di CSS-nya, footer color blue, border misalnya 1px, itu solid black. Sekali lagi ditekankan,
Selector ID digunakan hanya untuk satu elemen pada satu halaman web. Misalnya saja ID footer di atas hanya digunakan sekali karena dalam satu halaman web hanya ada satu header. Jadi sebagai contoh, jadi di CSS ditulis misalnya container. Kemudian di HTML kita panggil dengan menggunakan div id container. Kemudian ditutup dengan div. Begitu juga dengan head. Di sini head kita panggil di CSS dengan div id head. Kemudian kita tutup. Jadi di CSS itu ada beberapa properti dari CSS yang digunakan untuk mengatur dari header. Berikutnya tag selector. Nama dari halaman HTML digunakan sebagai selektor untuk mendefinisikan tag HTML yang berasosiasi. Misalnya, selektor dari H1 adalah H1. HTML selektor digunakan dalam CSS rule untuk mendefinisikan bagaimana suatu tag akan ditampilkan. Penulisan kode di dokumen HTML, misalnya H1 mengurangi samudera PHP, H2 belajar HTML dan CSS. Penulisan kode di CSS-nya, misalnya H1 itu fontnya 12, colornya red. Pada saat kita mengetik tag H1, maka fontnya itu akan secara otomatis berukuran 12 dan warnanya itu merah. Kemudian cara penggunaan CSS. Ada 3 cara penggunaan CSS, yaitu inline CSS, embed CSS, dan external CSS. Yang pertama, inline CSS. Inline CSS merupakan suatu cara penggunaan CSS dengan menambahkan langsung di tag dokumen HTML-nya. Sebagai contoh, misalnya ini suatu dokumen HTML. Jadi kita langsung menulis CSS di dalam tag tersebut. Misalnya paragraf, stylenya itu colornya blue, kemudian isinya itu membuat tulisan warna biru. Jadi pada saat diisi style color blue, maka tulisan ini akan menjadi warna biru. Begitu juga contoh kedua, misalnya page style. Jadi style ini merupakan inline CSS. Jadi dia dimulai dengan kata style, kemudian isinya apa, propertinya apa. Misalnya paragraf stylenya itu font stylenya italic. Jadi pada saat diketik di sini, maka tulisannya itu akan menjadi miring. Jadi inline CSS ini adalah penulisan kode CSS di dalam HTML. Kemudian embedded CSS. Embedded CSS ini merupakan cara penulisan CSS yang disisipkan di dalam tag style. Tag style tersebut disimpan di area tag head. Contohnya seperti ini. Misalnya ini suatu kode HTML. Jadi ini merupakan suatu kode HTML. Jadi CSS-nya itu ditulis di antara tag head. Jadi dia menggunakan style, kemudian ditulis. Misalnya pada saat kita mengetik tag paragraf, itu colornya langsung warna green, fontnya itu familinya Arial, kemudian font size-nya itu 120%. Nah, pada saat kita tulis di sini paragraf, dia langsung secara otomatis mendeteksi kode
CSS yang ada di atas ini. Maka misalnya belajar CSS mudah itu langsung warnanya warna biru, kemudian font family-nya itu Arial, font size-nya itu 120. Jadi semua yang diawali dengan tag paragraf, dia akan mendeteksi properti yang ada ini. Jadi kode embedded CSS ini adalah penulisan kode CSS di dalam tag HTML, di dalam HTML itu disisipkan pada head. Jadi kode CSS ini sangat membantu untuk mempersingkat penulisan kode dari HTML. Misalnya saja, kalau kita tidak menggunakan CSS, pada saat kita menulis P itu setiap kita mengetik kata P itu harus kita isi dengan style seperti berikut ini, atau dengan menggunakan font color, misalnya green, font size misalnya 120, size-nya misalnya Arial. Jadi setiap penulisan ini kita harus menggunakan kode tersebut. Tapi dengan menggunakan CSS cukup untuk di depan saja. Mungkin kode ini kita bisa coba diketik di notepad. Nah, ini. Jadi contoh hasil dari ini itu adalah seperti ini. Jadi pada saat diketik kode P paragraf, itu secara otomatis colornya itu warna green, kemudian font family-nya itu Arial, kemudian font size 120%. Dia akan secara otomatis berbeda dengan yang tidak diisi dengan huruf P di atasnya, di depannya. Jadi P ini ditutup sampai di sini, kemudian dannya ini P-nya ditutup sampai sini. Nah, jadi tulisan ini tidak diisi dengan tag P, maka hasilnya tag ini tidak memiliki warna huruf itu biru, hijau dengan ukuran 12. Kemudian yang ketiga itu external CSS. Cara ini menggunakan file CSS yang dituliskan secara terpisah dengan dokumen HTML. Jadi file CSS itu ditulis secara terpisah seperti ini. Jadi stylenya itu ditulis secara terpisah. Kemudian pada dokumen HTML kita panggil, misalnya sidebar, kita panggil di kode CSS-nya sidebar seperti ini. Jadi dokumen HTML kode CSS-nya itu ditulis secara terpisah, misalnya namanya style.css, kemudian di HTML-nya misalnya namanya index.html. Jadi style-nya ini dipanggil ke dalam index.html. Dengan cara ini
Anda hanya perlu memiliki satu set kode CSS yang digunakan untuk semua halaman web Anda. Ada dua langkah yang harus dikerjakan untuk menggunakan CSS dengan cara ini. Yang pertama, Anda harus membuat satu file dengan Notepad atau text editor lain dan beri nama misalnya style.css atau tuliskan kode CSS di dalam file tersebut. Misalnya kita buat suatu dokumen, kita ketik kode seperti ini. Kemudian kita simpan dengan nama style.css. Jadi langkah kedua adalah memanggil file style.css dari semua halaman web. Caranya dengan memasukkan kode di bawah ini yang disisipkan di antara tag head dan head. Jadi untuk memanggil misalnya ini dokumen CSS dan ini adalah index.html-nya. Jadi cara pemanggilan CSS ini yaitu dengan menggunakan misalnya link rel, style sheet, href, style.css, kemudian tipe text atau CSS, kemudian ditutup linknya. Jadi caranya kurang lebih seperti ini. Jadi link rel, style sheet.css, style sheet, kemudian href, style sheet.css, style.css, kemudian tipe text atau CSS. Kemudian bekerja dengan CSS. Yang pertama, membuat halaman HTML dengan pengaturan style sederhana. Jadi buat dokumen HTML dengan kode HTML seperti di bawah ini. Jadi kita buat dokumen HTML seperti di bawah ini. Ini kita ketik di Notepad. Jadi kita buka Notepad, kemudian diketik kode ini. Jadi ini kita ketik. Nah, kemudian kode ini disimpan misalnya dengan nama cssinindah.html, kemudian kita save. Pada saat kita buka, maka hasilnya seperti berikut. Jadi untuk penulisannya itu dimulai seperti biasa, dimulai dengan HTML, kemudian head, kemudian titelnya. Ini akan muncul di atas ini. Jadi ini akan muncul di bagian title, akan muncul di atas, kemudian ditutup headnya. Kemudian background colornya itu cyan, jadi warnanya ini warna cyan. Kemudian paragraf, kita buat paragraf misalnya ternyata dengan CSS, kemudian B huruf besar, dikasih tulisannya warna tebal. Kemudian web yang kita buat menjadi lebih indah dan menarik, kita kasih tebal seperti ini. Yang di bawahnya kurang lebih sama, jadi dikasih tebal. CSS dengan indah dan menarik itu dikasih bold. Jadi dia menggunakan bold di sini. Berikutnya, kemudian beri warna pada tulisan yang dicetak tebal sehingga kode HTML-nya berubah menjadi seperti berikut. Jadi kode HTML-nya kita rubah. Misalnya kita isi di sini misalnya warnanya merah di CSS-nya.
kemudian kita simpan. Pada saat kita reload, maka tulisannya ini akan sudah berubah menjadi warna merah. Berikutnya, untuk melihat perbedaan kode HTML dengan menggunakan CSS, dapat kita menggunakan CSS atau perhatikan kode di bawah ini. Jadi kita bedakan dokumen yang menggunakan dokumen HTML yang menggunakan CSS dengan tidak menggunakan CSS. Jadi ini kita ketik lagi di Notepad. Kita buat new. Kemudian kita ketik lagi di Notepad. Jadi ini kode yang menggunakan CSS. Jadi sama dengan ini adalah yang tidak menggunakan CSS, dengan ini yang menggunakan CSS. Jadi kita lihat di sini kodenya. Jadi ini yang menggunakan CSS, sedangkan ini yang tidak menggunakan CSS. Jadi di sini kita bisa lihat kodenya itu lebih panjang. Jadi setiap kita mau membuat gaya tulisan, kita harus menulisnya di setiap tag. Berbeda dengan yang menggunakan CSS, kita cukup menulisnya di antara head. Kemudian di setiap tag kita tidak perlu menulis kode CSS-nya lagi. Kita cukup mengetik B, di sini akan secara otomatis colornya warna merah, seperti yang kita perintahkan pada CSS. Jadi sini tampak jelas perbedaan dokumen yang menggunakan CSS dengan tanpa menggunakan CSS. Berikutnya bagian 2, membuat transition effect atau fade out pada link. Efek transisi ini dimaksudkan adalah efek perubahan properti satu warna ke warna lainnya secara gradual dalam waktu tertentu, dalam artian detik. Kaitannya dengan transisi pada link, maka efek transisi link adalah perubahan satu warna ke warna lainnya. Pada link atau link dengan backgroundnya, ketika link tersebut berada dalam hover atau state atau roll over, ketika link itu dihampiri dengan mouse, atau roll out ketika link dijauhi mouse. Untuk lebih jelasnya, kita coba untuk membuat HTML isinya sebuah link sebagai berikut kodenya. Jadi ini kita ketik di Notepad. Seperti biasa kita ketik dulu di Notepad. Kita klik new lagi, kita ketik kode ini di Notepad. Misalnya, kemudian kita save. Jadi setelah kita ketik, kemudian kita save. Misalnya kita simpan dengan nama 4 membuat link.html. Jadi tipe all files seperti biasa. Kemudian kita save.
Nah, pada saat kita buka dengan web browser, maka hasilnya adalah seperti berikut ini. Nah, di sini kode ini pada saat mouse menghampiri tulisan www.akdama.com itu tidak terjadi apa-apa. Tidak ada perubahan apa. Selanjutnya kita akan menambahkan kode. Untuk membuat transition effect. Jadi kita tambahkan kode CSS di antara head seperti berikut ini. Jadi ini kita tambahkan di antara di bawahnya title. Jadi kita ketik di sini kode yang ada, misalnya dalam kurung style seperti berikut ini. Nah, pada saat sudah kita ketik kemudian kita simpan. Pada saat kita buka kembali, di sini sudah ada efek transition effect. Misalnya backgroundnya sudah warna kuning, tulisannya itu berwarna merah. Kemudian kita tambahkan efek lagi agar pada saat tulisan ini disorot itu warnanya akan berubah dan backgroundnya juga akan berubah. Jadi kita tambahkan link over. Jadi pada saat mouse-nya itu menghampiri tulisan tersebut, warnanya akan berubah menjadi warna kuning, tulisannya menjadi warna kuning, kemudian backgroundnya menjadi warna green, kemudian teksnya itu menjadi tebal. Jadi ini kita tambahkan di bawahnya sini. Jadi sini kita tambahkan misalnya over. Setelah kita tambahkan kode CSS berikut, kemudian kita buka di browser. Nah, pada saat mouse itu menghampiri tulisan www.akdama.com, itu tulisannya akan berubah menjadi warna kuning dan backgroundnya menjadi warna hijau. Berbeda dengan yang ini. Pada saat mouse itu menghampiri tulisan ini, itu tidak terjadi apa-apa. Jadi pada saat mouse itu menghampiri tulisan tersebut, warnanya menjadi warna kuning, kemudian backgroundnya menjadi green dan teks weight-nya menjadi bold. Berikutnya membuat menu. Bagian 3, membuat menu. Seperti yang kita ketahui bersama, suatu website terdapat menu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses dokumen yang ada pada web kita. Terus bagaimana caranya membuat menu pada website kita? Untuk cara pembuatannya, ikuti langkah-langkah berikut ini. Pada kali ini kita akan menulis CSS-nya secara terpisah agar lebih memudahkan dalam pengeditan. Sekarang buat satu folder dengan nama menu di drive Anda. Jadi kita buat dulu folder misalnya menu di drive, misalnya menu. Kita buat di drive misalnya menu, tulisannya menu. Jadi kita buat satu folder namanya menu.
Kemudian di dalam menu kita buat satu dokumen HTML dan kita simpan di dalam folder menu yang telah kita buat tadi. Jadi ini kita ketik kemudian kita simpan di dalam folder menu. Kita buat lagi satu dokumen. Jadi kita ketik misalnya HTML kita ketik kode seperti ini, kemudian kita simpan di dalam folder menu yang telah kita buat tadi. Jadi namanya menu.alltext menu.html. Berikut langkah kedua, kita tulis kode berikut di CSS. Jadi kita buat satu dokumen lagi. Kita ketik kode ini dan kita beri nama menu.css. Jadi kita ketik kode berikut di notepad. Setelah itu kita save dengan nama, kita save di dalam folder menu tadi dengan nama menu.css. Tipe filenya all files. Kemudian kita save. Nah, pada saat kita buka menu tadi, maka hasilnya akan seperti berikut ini. Jadi di sini kita menggunakan background colornya itu warna hijau, kemudian floatnya itu rata kiri, kemudian color tulisannya itu warna putih. Ini kode CSS-nya itu FFF. Kemudian tag decoration-nya none. Kemudian padding 5px, jarak antar tulisan, jadi jarak antar tulisan. Jadi home 11 IPA 1 Microsoft Word itu jarak antar tulisan 5 pixel. Kemudian bordernya 1px, jadi bordernya ini 1 pixel yang warna hitam ini. Kemudian border radius 5px, jadi dia memiliki radius 5px, dia tidak sepenuhnya kotak, dia agak sedikit bulat. Jadi untuk kode CSS ini boleh menggunakan color crop yang sudah tersedia di menu download di atas. Jadi download color crop pada menu download. Di sini ada color crop, jadi silakan di download kemudian dibuka. Jadi untuk warnanya, misalnya warna ini warnanya kita simpan kita tes di color crop. Itu warnanya seperti apa? Jadi warnanya hitam, background colornya warna hitam, kemudian ini warna putih.
Kita lanjut. Nah, sekarang kita tambahkan kode berikut ini di bawahnya ini. Kita tambahkan kode ini, nanti akan hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini untuk pada saat mouse menghampiri tulisan ini, dia akan tulisannya berubah menjadi warna kuning, colornya, backgroundnya ini warna merah, kemudian tulisannya akan berubah menjadi warna kuning. Jadi kita tambahkan di kode ini, kita ketik. Setelah kita tambahkan kode seperti ini di bawahnya, kemudian kita save. Nah, pada saat kita buka kembali, pada saat mouse menghampiri ini, maka tulisannya itu akan berubah menjadi warna kuning dan backgroundnya menjadi warna merah. Jadi ini merupakan fungsinya. Jadi menu UL, LI, A over, artinya bahwa menu ini A ini merupakan link, kemudian UL dengan LI itu adalah list. Jadi ketika disorot mouse, itu backgroundnya menjadi warna merah dan tulisannya menjadi warna kuning, seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk menjadi sejajar, ini kan belum sejajar. Kemudian untuk menjadi sejajar seperti ini, kita tambahkan kode seperti ini di bawahnya. Oke, kita tambahkan di bawahnya sini. Jadi setelah kita tambahkan kode berikut ini, kemudian kita save. Kita lihat di sini menunya sudah menjadi sejajar. Jadi display inline ini untuk tulisannya menjadi sejajar. Kemudian list style 0. Tadi kan ada list. Jadi sebelum ditambahkan tadi ini, itu terdapat list di sini titik-titik. Jadi ini fungsinya untuk menghilangkan listnya. Seperti yang kita ketahui tadi, itu terdapat list. Jadi terdapat list titik 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 titik. Kemudian di sini kita tambahkan kode yang ini fungsinya untuk menghilangkan list yang list ini. Kemudian ini untuk tulisan sejajar display inline. Jadi pada saat kita save, kemudian kita lihat, maka list itu akan hilang, kemudian tulisannya menjadi sejajar. Oke, untuk materi dalam bentuk PDF Anda bisa download di sini, kemudian dapat dibaca di Google Doc di sini. Jadi untuk tutorial mengenai CSS cukup sekian. Kita lanjut pada materi. Tapi sebelumnya untuk tutorial mengenai studi kasus membuat website, boleh dibaca di sini. Jadi kita tinggal klik ini, maka diarahkan ke halaman ini. Jadi di sini contoh cara membuat website dengan menggunakan HTML dan CSS. Itu akan dibahas pada video selanjutnya. Oke, untuk video mengenai CSS sampai di sini
Selanjutnya kita lanjutkan pada video selanjutnya, itu contoh membuat web dengan HTML dan CSS. Sekian dan terima kasih.